Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, untuk hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-13 untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini pertemuan pertama kita. Jadi untuk perkenalan mungkin nanti di pertemuan minggu depan kita akan kenalan lebih detail melalui pertemuan tatap muka langsung lewat Zoom. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai talent management atau manajemen bakat. Sesuai dengan rencana kuliah yang dibagikan ke saya, di pertemuan ke-13 akan dibahas terkait dengan isu-isu perkembangan teori manajemen sumber daya manusia. Nah, saya pikir terkait dengan manajemen bakat ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Karena sebagian besar yang ada di kelas ini nantinya pasti akan menjadi manajer di perusahaannya masing-masing, sehingga untuk mengetahui manajemen bakat ini merupakan hal yang mutlak bagi kalian semua. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam teori terkait dengan manajemen bakat atau talent management, saya tampilkan di layar, bisa dilihat semua, ada kurva pembelajaran. Kurva ini nanti akan membantu saya untuk menjelaskan dua konsep penting terkait dengan talent management ini atau manajemen bakat. Kurva pembelajaran ini dapat dilihat dari sisi makro maupun dari sisi mikro, di mana dari kurva ini terlihat bahwa bagaimana proses pengembangan atau pembelajaran setiap pengembangan individu. Misalkan contohnya dari anak kecil yang baru belajar jalan, kemudian berkembang bisa berlari dan seterusnya, bisa dijelaskan langsung dari kurva ini. Dalam kurva ini dua konsep utama yang ingin saya jelaskan kepada mahasiswa sekalian adalah yang pertama terkait dengan potensi, kemudian yang kedua adalah bakat. Bakat tidak ditampilkan dalam kurva ini, tapi kurva ini nanti akan dapat menjelaskan tentang bakat tersebut. Yang pertama kita masuk ke potensi tadi atau potensial. Ada sebuah asumsi bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini memiliki batasan kemampuan kompetensi tertentu. Jadi apapun kompetensinya, mau dia seorang penyanyi, kemudian dia seorang pemain musik, dia seorang olahragawan, dia seorang pemimpin, ada batasan tertentu atau gap maksimal yang akan dicapai oleh tiap individu ini. Dan tiap batasan itu tentunya berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Sebagai contoh, misalkan saya atau mahasiswa sekalian menghabiskan hidupnya dengan bermain sepak bola misalkan. Jadi dari lahir saya bermain sepak bola, kemudian saya beranjak besar sampai dengan tua nanti bermain sepak bola. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian, apakah dengan saya menjalani hidup seperti itu akan menghasilkan prestasi yang sama dengan Lionel Messi misalkan? Tentu saja jawabannya ya, tidak. Saya walaupun belajar dari kecil bermain sepak bola, kemudian sampai dengan tua nanti belajar sepak bola, tidak akan sampai ke level di mana Lionel Messi bermain bola. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap individu memiliki batasan tertentu maksimal capaian kompetensinya. Lionel Messi punya capaian kompetensi yang jauh di atas individu yang lain. Kemudian dia tinggal berusaha untuk mencapai batas maksimum tersebut, dan itu tentu butuh dukungan dari lingkungan sekitarnya. Jadi kembali ke tadi potensi adalah kinerja kita ya pada saat ini dibandingkan dengan apa yang kita dapat capai di kemudian hari. Jadi saya ulang, potensi adalah perbandingan antara kinerja kita pada saat ini kemudian dengan apa yang bisa kita capai di kemudian hari. Kemudian bagaimana dengan bakat? Tadi potensi sudah dijelaskan. Kalau bakat tadi saya jelaskan bahwa di dunia olahraga sepak bola, contohnya tadi kita ke Lionel Messi. Lionel Messi merupakan salah satu pemain bola terbaik di dunia saat ini. Jadi ketika dia memiliki potensi yang jauh di atas rata-rata atau maksimum orang dengan satu profesi dengan dia, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki bakat. Jadi bakat itu melebihi dari potensi yang tadi. Kalau potensi itu masing-masing individu bisa memiliki batas maksimalnya masing-masing, tapi ketika dikumpulkan menjadi satu kelompok,
kemudian diukur potensinya masing-masing, ada 1 atau 2 orang yang melebihi potensi orang yang sekitarnya, maka kita dapat mengatakan bahwa orang tersebut berbakat. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Mengapa perusahaan perlu atau sangat penting untuk mengetahui bakat seseorang? Nah, kita lihat di kurva. Saya misalkan punya perusahaan saya memiliki 2.000 orang karyawan. Nah, sangat penting untuk saya sebagai pemilik perusahaan untuk mengetahui 5 tahun atau 10 tahun ke depan 2.000 orang karyawan saya ini harus di mana posisinya ke depannya. Apakah dia tetap di level yang ada sekarang, ataukah dia memiliki potensi untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Atau misalkan saya sebagai perusahaan mempekerjakan Anda sebagai mahasiswa di perusahaan saya. Apakah Anda tahu bahwa 5 tahun ke depan Anda di posisi yang mana? Tentu saja tidak. Saya juga tidak tahu bahwa 5 tahun ke depan Anda akan ada di posisi yang mana dalam perusahaan saya. Nah, sehingga sangat penting untuk perusahaan untuk mengukur di mana posisi karyawannya, apakah dia memiliki bakat atau tidak, sehingga kalau kita mengukur karyawan kita yang mana yang memiliki bakat yang baik, maka bisa dipromosikan atau bisa kita kejar untuk menggali potensinya menjadi pemimpin di perusahaan kita di masa yang akan datang. Nah, mengapa perlu manajemen talenta atau manajemen bakat? Nah, manajemen bakat merupakan bagian penting dari organisasi di semua tingkatan organisasi. Nah, banyak posisi dalam organisasi terbuka dengan kandidat berkualitas yang tinggi yang cukup untuk mengisinya. Kemudian manajemen bakat juga nantinya bisa menjadi proses yang panjang dan mahal yang mungkin tidak membuahkan hasil. Jadi manajemen bakat memangkas perekrutan dalam organisasi yang nantinya proses perekrutan itu bisa berujung dengan proses yang panjang, kemudian tentunya akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Kemudian di organisasi yang besar atau yang akan berkembang nantinya harus menerapkan mindset bahwa manusia atau karyawan maupun SDM yang ada di perusahaannya itu adalah aset yang terbesar bagi mereka. Nah, kenapa demikian? Karena berkembangnya sebuah organisasi nanti ke depannya akan dilakukan oleh individu-individu yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi, jika perusahaan tersebut tidak dapat memanfaatkan SDM-nya dengan benar, dan mereka tidak memiliki strategi yang selaras dengan strategi bisnisnya, maka tentunya peluang untuk mengembangkan SDM-SDM tadi yang berpotensi akan terbuang percuma. Berikutnya, kenapa penting manajemen bakat? Kemudian, manajemen bakat ini bermanfaat untuk mempertahankan karyawan saat ini dan kemudian memajukan mereka ke posisi yang lebih tinggi dalam organisasi di masa yang akan datang. Nah, tentunya kalau kita berhasil mempertahankan karyawan kita yang berpotensi, kemudian yang dipersiapkan untuk mengisi posisi yang strategis bagi perusahaan di masa depan, maka tentunya biaya yang kita keluarkan untuk merekrut karyawan di masa yang akan datang juga pasti akan berkurang. Nah, bayangkan jika perusahaan secara khusus merekrut seorang manajer untuk mengisi jabatan di perusahaannya, nah, maka pasti tentu saja biaya yang dikeluarkan untuk rekrutan tersebut akan lebih tinggi, dan belum tentu juga bahwa manajer yang kita hire dari luar akan langsung match dengan perusahaan kita, match dengan strategi bisnis kita. Lanjut, evolusi manajemen sumber daya manusia. Jadi awalnya dalam MSDM, perekrutan itu dikelola oleh satu departemen yang namanya Departemen Personalia. Nah, departemen ini tren pada era 70-an sampai dengan 80-an, di mana fungsi departemen ini ya dia mengelola SDM, biasanya disebut dengan Departemen Personalia. Nah, kemudian perannya itu tadi sebatas merekrut saja, kemudian mempekerjakan pegawai tersebut, kemudian menggajinya, kemudian memastikan bahwa pegawai tersebut bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi pada zaman dahulu tahun 70-an sampai 80-an, pada saat itu Departemen Personalia, mereka tidak terlalu fokus kepada pengembangan pegawai. Jadi mereka merekrut, kemudian mempekerjakan pegawai, kemudian setelah itu digaji. Nah, setelah itu selesai. Itu terus proses yang berputar. Kemudian seiring dengan perkembangan evolusi atau teori manajemen sumber daya manusia,
sekitar tahun 80 sampai 90-an berkembanglah, mulai muncul strategi human resource atau pengembangan sumber daya manusia strategis. Dalam periode ini, organisasi sudah mulai menyadari bahwa human resource management memiliki peran yang jauh lebih penting, jauh lebih besar. Dia memahami bahwa tidak hanya merekrut pegawai saja untuk human resource management. Mereka harus mulai memberikan pelatihan, kemudian menyusun desain organisasi yang baik, kemudian memberikan kompensasi kepada pegawainya atau SDM-nya, kemudian memberikan bonus dan seterusnya, dan terkait dengan kesejahteraan pegawai. Kemudian di era yang lebih baru ini berkembanglah talent management ini, manajemen bakat. Jadi manajemen bakat lagi lebih detail lagi pengembangannya, pengembangan sumber daya manusianya sesuai dengan bakat-bakat yang dimiliki nanti oleh SDM yang ada dalam perusahaan. Oke, lanjut. Ini kenapa manajemen sumber daya manusia tadi penting, ini sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, jadi kita skip saja. Kemudian berikutnya, apa itu talent atau bakat? Bakat tadi saya sudah singgung sedikit tadi di awal-awal pertemuan kita, bahwa bakat itu ketika kita bekerja di atas kompetensi maksimum orang-orang di sekitar kita. Ada beberapa definisi yang dijelaskan, contohnya salah satunya oleh Maya Angelou. Maya Angelou mengatakan bahwa talent is like electricity. We don't understand electricity, but we can use it. Jadi Maya mengatakan bahwa bakat itu seperti listrik atau tegangan listrik. Kita tidak mengerti bagaimana tegangan listrik tersebut, tapi ya kita bisa gunakan. Kemudian definisi lain oleh Govey Jones tahun 2007 mengatakan bahwa talent adalah ide-ide, pengetahuan dan keterampilan yang memberikan potensi dan menghasilkan nilai yang proporsional dari sumber daya yang dimiliki. Oke, kita lanjut lagi. Definisinya nanti bisa dibaca di referensi yang lain karena ada banyak definisi terkait dengan apa itu bakat. Tapi sebagian besar tadi saya sudah gambarkan melalui kurva pembelajaran. Kita lanjut lagi. Berikutnya, apa itu manajemen bakat? Mungkin sebagian besar orang berpikir manajemen bakat adalah bagaimana menemukan orang yang terbaik untuk mengisi posisi pekerjaan tertentu. Tapi sebenarnya manajemen bakat ini jauh lebih luas dari sekedar persepsi seperti yang saya jelaskan tadi. Kenapa? Karena manajemen bakat ini mulai dari perekrutan, kemudian bagaimana kita kembangkan pegawai, kita berikan pelatihan, kita berikan kompensasi yang layak supaya dia dapat bertahan di perusahaan kita, dan kita bisa mengembangkan bakat yang dimiliki untuk menjadi manajer di masa depan di perusahaan kita. Koch and Bark tahun 2008 menjelaskan bahwa talent management merupakan proses yang sistematis dan terintegrasi untuk menarik, mempekerjakan, mempertahankan karyawan kunci, dan mendidiknya atau melatihnya menjadi seorang pimpinan organisasi yang potensial di masa yang akan datang. Kemudian Faden menjelaskan bahwa talent management is an integrated set of process and procedure used in an organization to attract, onboard, retain, develop, and move talent, as well as to exit talent to achieve strategic objective. Pengertian tadi dapat kita maknai bahwa talent management merupakan serangkaian proses dan prosedur organisasi yang terintegrasi. Yang pertama, untuk menarik SDM masuk ke dalam perusahaan kita, kemudian menjaga sumber daya manusia tersebut untuk tetap bertahan di perusahaan kita, kemudian mengembangkan mereka, kemudian melakukan rotasi antar SDM tersebut sesuai dengan talentanya masing-masing, yang kemudian nanti seluruh kegiatan tadi dalam satu proses itu tujuannya untuk mencapai strategi organisasi. Kemudian apa manfaatnya kita melakukan manajemen bakat? Yang pertama, manfaat yang paling signifikan akan dirasakan oleh perusahaan, yaitu jika kita mengembangkan SDM yang ada yang kita miliki sekarang, kemudian kita mengukur bakat mereka dan potensi mereka di masa akan datang, maka yang pertama pasti tersedia karyawan dengan potensi terbaik yang ada di perusahaan kita.
Nah, dengan tersedianya SDM dengan potensi terbaik tadi, tentu saja akan membantu kita dalam pengembangan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian dengan tersedianya SDM dengan potensi-potensi yang terbaik tadi, tentunya ikut meningkatkan kemampuan perusahaan kita untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita di dunia bisnis masa yang akan datang. Nah, selain itu, dengan tersedianya talenta-talenta berbakat di perusahaan, di organisasi kita, maka kemampuan perusahaan juga ikut meningkat, sehingga ketika perusahaan mau masuk ke dalam pasar baru, masuk ke dalam pasar baru untuk bersaing, maka kita sudah punya kemampuan bersaing dengan perusahaan-perusahaan di sekitar lingkungan pasar yang baru tadi. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, yang terakhir yang paling penting, dengan melakukan talent management ini atau manajemen bakat, maka loyalitas karyawan kita pasti akan turut meningkat. Nah, berikutnya pendekatan terkait dengan manajemen bakat. Nah, yang pertama pendekatan secara eksklusif, yang kedua pendekatan secara inklusif. Nah, pendekatan secara eksklusif lebih mengacu kepada perbedaan pengelolaan pada kelompok pegawai, differential management pada pegawai dengan perbedaan penghargaan atau different value. Sedangkan pendekatan eksklusif dilakukan untuk mengenali talenta setiap pegawai, kemudian membantu mengembangkan keterampilan pegawai-pegawai tersebut, kemudian selain keterampilannya, pengetahuannya juga kita tingkatkan, kemudian mengubah talenta-talenta yang dimiliki tersebut menjadi kinerja yang nyata bagi organisasi. Nah, jadi banyak orang di luar sana yang memiliki talenta. Contohnya misalkan sejak lahir ada banyak orang yang dimiliki kemampuan atau bakat untuk hebat dalam bermain piano misalkan. Nah, cuman kendalanya bahwa tidak ada atau mereka tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Jadi ada orang yang diberikan batas atau bakat yang melebihi maksimum di luar sana, mungkin ribuan atau ratusan, nah, tapi di sekitar mereka tidak ada sumber daya, ataukah tidak ada, contohnya tadi misalkan mereka memiliki bakat untuk bermain piano, mereka tidak memiliki dana untuk membeli piano misalkan. Nah, sehingga yang menjadi tantangan bagi organisasi adalah pasti dalam organisasi tersebut sudah ada bakat tertentu, ada orang yang memiliki talenta di atas orang rata-rata di luar sana. Nah, sehingga dengan manajemen bakat nanti ini, dengan pendekatan-pendekatan eksklusif maupun eksklusif ini, perusahaan atau organisasi dapat melihat bahwa oh di perusahaan saya ada sekian sumber daya saya yang memiliki bakat di atas rata-rata orang di luar sana. Sehingga mereka dapat menjadi pendorong bagi individu tersebut untuk terus berkembang sampai ke batas yang tadi secara maksimum harus atau potensi yang secara maksimum bisa SDM tersebut capai. Nah, sehingga tentunya talent management ini harus diterapkan di sebagian besar organisasi, baik itu organisasi publik maupun organisasi swasta. Nah, contoh-contoh talent management dengan menggunakan pendekatan ini adalah kegiatan dan proses-proses pengidentifikasian posisi kunci yang berbeda secara sistematis, memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan atau keuntungan kompetitif perusahaan. Kemudian pengembangan kolam bakat, kolam bakat atau talent pool nanti saya jelaskan di slide yang berikutnya. Kemudian memiliki potensi dan kinerja yang tinggi atau high potential and high performance untuk mengisi jabatan tertentu. Kemudian pengembangan arsitektur sumber daya manusia dibedakan untuk mengisi posisi-posisi tersebut dengan incumbent yang kompeten dan untuk memastikan komitmen mereka kepada organisasi. Nah, kemudian pengembangan eksklusif juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja setiap pegawai hingga mencapai kinerja tertinggi yang dapat diraih. Nah, kemudian pendekatan yang kedua tadi ini yang inklusif, menghasilkan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan, kemudian yang ditandai dengan keterbukaan, kepercayaan, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Karakteristik organisasi yang berhasil dalam implementasi manajemen bakat. Organisasi yang berhasil mengimplementasikan manajemen bakat yang pertama pasti memiliki developing mindset.
Jadi jika organisasinya tidak memiliki mindset untuk untuk mengembangkan SDM-nya, maka tentunya susah untuk menerapkan manajemen bakat ini. Bagaimana kita mau mengembangkan sesuatu ya kalau di mindset kita bahwa perkembangan tidak perlu. Jadi yang pertama harus kita bangun, organisasi kita tentunya harus memiliki mindset development. Mindset development ini adalah pola pikir dan cara memandang dunia yang mengundang peluang berkelanjutan untuk transformasi individu dan organisasi yang berkelanjutan. Ini adalah perspektif berlimpah yang mengakui signifikansi yang mungkin diabaikan oleh orang lain. Jadi dengan development mindset ini, kita selalu memiliki pandangan bahwa SDM-SDM yang ada di perusahaan kita atau individu-individu yang ada di perusahaan kita harus kita kembangkan secara berkelanjutan. Dan kita harus memiliki mindset bahwa ada sesuatu yang bisa kita kembangkan dari SDM-SDM kita ini. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan performance culture atau budaya kinerja. Ini adalah situasi ketika organisasi senantiasa berusaha menemukan indikator kinerja setiap posisi, kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk menilai keberhasilan seseorang, kemudian dasar tadi menjadi alat ukur dalam memberikan kompensasi kepada setiap karyawan. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah executive sponsorship. Executive sponsorship mengarah kepada senior atau general manager atau direksi dalam perusahaan yang mengabdikan waktunya untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada SDM yang ada, yang levelnya ada di bawahnya. Jadi organisasi yang mau menerapkan manajemen bakat ini harus memiliki general manager atau direksi atau manajer operasional yang nantinya mengabdikan waktunya untuk memberikan pelatihan terkait dengan posisinya kepada SDM-SDM yang ada di bawahnya, sehingga SDM-SDM tersebut memiliki gambaran bahwa general manager atau direksi bidang ini misalkan memiliki pekerjaan yang seperti ini, sehingga gambaran itu nantinya yang akan memberi mereka persiapan ketika di masa akan datang mereka akan menempati posisi tersebut. Kemudian yang keempat adalah membuat good human resource information system. Ini lebih mengarah ke teknologinya. Jadi disarankan bahwa karakteristik organisasi yang mau mengimplementasikan telemanajemen harus memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang baik. Kemudian lanjut slide berikutnya, dimensi talent management. Dalam talent management ada 8 dimensi yang ada. Jadi kalau kalian baca literatur yang lain mungkin ada yang menyampaikan cuma 6 dimensi. Jadi setiap referensi yang dibaca nanti akan memberikan dimensi yang berbeda-beda. Tapi pada intinya inti dari semua dimensi ini yang menjelaskan talent management akan sama antara referensi satu dengan referensi yang lainnya. Dimensi talent management yang pertama yaitu perencanaan pegawai. Pada dimensi yang ini, organisasi telah memiliki job analis, kemudian dia sudah memiliki job description, kemudian sudah ada spesifikasi individu yang bisa menempati posisi tersebut, kemudian nanti akan dilakukan talent scouting, yaitu proses menemukan atau mencari orang-orang yang memiliki talenta sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi perencanaan pegawai ini kita sudah tahu bahwa job analisnya seperti ini, kemudian kualifikasi SDM yang kita butuhkan seperti ini, kemudian pekerjaan yang kita cari itu ini yang harus dikerjakan, dan seterusnya. Setelah tadi kita perencanaan SDM, maka bisa kita masuk ke tahap yang berikutnya yaitu proses rekrutmen pegawai. Proses rekrutmen ini nanti individu yang diizinkan untuk mengikuti proses rekrutmen adalah orang-orang yang sudah ada dalam radar organisasi. Jadi orang-orang yang sebelumnya telah kita lakukan talent scouting, nanti yang kita akan coba rekomendasikan masuk ke proses rekrutmen ini. Sehingga tidak semua orang yang masuk mengikuti proses rekrutmen ini. Beda dengan rekrutmen umum. Jadi kalau kita perekrutan pegawai secara umum, kita keluarkan pengumuman keluar bahwa kami butuh pegawai seperti ini dan sebagainya. Nanti semua orang bisa mendaftar masuk untuk posisi tersebut. Tadi di talent management proses rekrutmennya bahwa sebelumnya pada saat tahap perencanaan kita telah lakukan talent scouting. Jadi tahap awal di perencanaan pegawai kita telah filter memang pegawai-pegawai mana yang akan kita
dimasukkan ke tahap yang berikutnya, sehingga nanti yang masuk ke tahap rekrutmennya itu adalah orang-orang yang sudah terpilih oleh organisasi. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu onboarding. Onboarding mengarah kepada persiapan seseorang sebelum menduduki suatu jabatan tertentu. Jadi onboarding ini dilakukan dengan maksud memberikan bekal atau pengalaman kepada pegawai atau calon pemangku jabatan nantinya, agar setelah proses penempatan tidak akan merasa bingung dengan tugasnya. Jadi di dalam talent management, di onboarding ini, sebelum seseorang nanti menempati posisi atau jabatan tertentu dalam organisasi, maka harus dipersiapkan dulu, baik itu bekal atau pengalamannya secara teknis, pengalaman dari sisi kompetensinya, sebelum nantinya kita tempatkan dia di posisi tersebut. Sebelum kita lakukan onboarding ini, sebelumnya kita sudah buatkan talent pool-nya, sehingga pada saat proses onboarding nanti sudah kita ketahui bahwa individu yang ini cocok untuk di posisi ini, individu yang ini cocok untuk di posisi yang satunya, dan seterusnya. Kemudian setelah onboarding, masuk ke dimensi yang berikutnya, yaitu manajemen kinerja. Dalam manajemen kinerja, percakapan kinerja antara seorang pegawai dan pimpinannya merupakan sebuah keharusan. Percakapan di sini yang dimaksud adalah interaksi antara pimpinan dengan yang dipimpin terkait dengan kinerja yang harus dia capai dalam 1 tahun pelaksanaan pekerjaannya. Sehingga yang penting dalam manajemen kinerja ini adalah harus terbangun trust atau kepercayaan antara atasan dengan pegawai yang akan dinilai. Jangan sampai hasil penilaian dari atasannya terhadap bawahannya itu bias. Kemudian tahap yang berikutnya, training and performance support. Dengan adanya training atau support kinerja ini, diharapkan nanti pegawai-pegawai yang berbakat dapat meningkatkan kemajuannya sesuai dengan keunggulan organisasi. Jadi setelah tadi manajemen kinerja, kalau kita lihat kinerjanya kurang baik, maka kita berikan dia training. Kemudian kita berikan dia dukungan untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga dia bisa mencapai level maksimalnya tadi. Kemudian lanjut ke dimensi yang berikutnya, succession planning. Succession planning atau perencanaan terkait dengan posisi yang akan ditempati oleh pegawai di masa yang akan datang, dimulai dengan pertama kita identifikasi dulu kompetensi yang dibangun atau yang dimiliki oleh SDM tersebut. Kemudian setelah itu kita lihat keterampilan apa yang dibutuhkan oleh SDM tersebut untuk mengisi jabatan itu misalkan. Kemudian kita lihat lagi pelatihan atau pengembangan apa yang dibutuhkan oleh SDM tersebut, yang nantinya dia gunakan untuk pada saat dia mengisi posisi yang dibutuhkan di organisasi. Kemudian penggantian seorang pejabat atau pertukaran posisi atau misalkan kita lakukan mutasi di organisasi, itu haruslah berbasis perencanaan yang jelas, terstruktur, dan berorientasi pada kinerja yang semakin baik. Jadi ketika kita melakukan suksesi seseorang atau promosi seseorang menjadi pejabat misalkan, kemudian kita lakukan mutasi antar departemen, itu harus sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan oleh organisasi. Kemudian perencanaannya itu harus jelas dan terukur. Tentunya harus juga berorientasi pada kinerja dari individu-individu yang akan kita promosikan dan yang akan kita rotasi tadi. Jadi sebenarnya yang mutasi tadi itu bukan sekedar masalah penyegar organisasi atau pemerataan kesempatan. Mutasi itu lebih kepada sebuah kebutuhan mendasar dalam organisasi. Ketika misalkan organisasi butuh seseorang dalam kriteria tertentu, kemudian orang tersebut berdasarkan analisis manajemen bakat ada di departemen yang lain, maka kita dapat melakukan rotasi antara departemen sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya, poin yang ke-7, kompensasi dan benefit. Nah, kompensasi yang diberikan kepada pegawai biasanya meliputi gaji pokok, kemudian retirement atau uang pensiunnya nanti, kemudian asuransi kesehatan,
kemudian training, kemudian cuti, kemudian program-program pengembangan, kemudian diberikan fasilitas untuk refreshing misalkan dengan keluarganya, kemudian yang paling penting manajemen karir, kemudian kenaikan gaji secara berkala. Nah, jadi kompensasi ini juga menjadi faktor yang sangat penting. Nah, kenapa? Karena hampir 60% motivasi seseorang dalam organisasi itu bersumber dari kompensasi ini. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Tadi sudah dimensi terkait dengan manajemen bakat. Nah, nanti kalian bisa pelajari dimensi yang 5 dimensi dari Koch and Burke ini. Nah, tapi secara inti keseluruhan dimensi ini sama dengan yang saya jelaskan 8 poin sebelumnya. Nah, kemudian manajemen bakat atau proses manajemen bakat terdiri dari 5 poin penting. Yang pertama itu talent assessment, yang kedua pool talent atau mapping, kemudian talent matching, kemudian yang berikutnya talent development, yang kelima talent acquisition. Nah, kita masuk yang pertama dulu, talent assessment. Nah, talent assessment terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama kita define atau kita analisis seluruh kebutuhan pengadaan SDM di organisasi, kemudian job description-nya bagaimana. Nah, setelah itu pun yang kedua masuk ke dalam tahap assess. Assess ini tadi setelah kita tentukan job requirement-nya bagaimana, nah sekarang kita desain recruitment assessment-nya. Jadi bagaimana assessment yang dibutuhkan pada saat rekrutmen sesuai dengan analisis pekerjaan yang kita buat tadi. Kemudian lanjut lagi ke tahap yang ketiga, match. Match ini kita sesuaikan antara apa yang kita butuhkan, kemudian apa hasil dari rekrutmen tadi, apakah sesuai, kemudian atau tidak. Kemudian setelah itu masuk ke tahap yang keempat, atau develop atau pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini jadi SDM yang sudah kita seleksi dari 3 tahap tadi, kemudian kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, dalam proses talent management ini, ada 4 faktor penting yang menjadi pertimbangan atau menjadi sumber informasi yang kita gali lebih jauh terkait dengan SDM tersebut. Yang pertama kita lihat personal karakteristiknya. Nah, personal karakteristik ini terkait dengan nilai, kemudian budaya, kemudian kepercayaan diri sang calon SDM kita tadi. Kemudian berikutnya kita lihat faktor manajerialnya atau kepimpinannya dalam pengambilan keputusan. Yang kemudian kita lihat faktor demografiknya, usianya, lokasi kerjanya, kemudian pengalaman kerjanya apa. Kemudian yang keempat kita lihat kompetensinya, kompetensi terkait dengan manajerial, kemudian kemampuan teknisnya, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, berikutnya talent pool. Nah, ini yang dari tadi kita bahas di sejak awal manajemen bakat, materi manajemen bakat sampai dengan slide yang sekarang. Manajemen pool, talent pool atau mapping ini sangat penting dilakukan oleh organisasi untuk mengetahui yang mana pegawainya yang memiliki bakat, yang kemudian yang mana ya pegawainya yang mempunyai kompetensi tapi kinerjanya misalkan masih di bawah. Nah, semua organisasi bisnis sebagian besar menggunakan kolam bakat ini atau talent pool ini. Ada banyak jenisnya, tapi yang pada umum digunakan itu seperti saya tampilkan di layar. Nah, kalau yang saya tampilkan ini nantinya menjadi 9 matriks, di mana setiap matriks itu berbeda-beda maknanya. Nah, saya berikan contoh, misalkan kita lihat yang poin 5, high contributor. Yang poin 5 ini SDM-nya memiliki potensi atau kinerja yang tinggi, tetapi kompetensinya rendah. Apa masalahnya kalau seperti ini misalkan? Jadi dia memiliki kompetensi yang rendah, tapi kinerjanya SDM-nya tinggi. Nah, yang pertama bisa kita lihat dari matriks ini, kalau kompetensinya rendah,
kemudian kinerjanya tinggi, maka mungkin orang-orang di sekitarnya atau manajernya itu sangat baik dalam membimbing SDM ini. Misalkan karena dia memiliki kompetensi yang rendah, tapi ternyata orang ini kok kompetensinya rendah tapi kinerjanya tinggi. Nah, biasanya kan kalau kompetensinya rendah kemudian kinerjanya pasti juga rendah kalau orang berpikir seperti itu. Nah, jadi salah satu alasannya mungkin manajernya mampu dengan sangat baik mengarahkan SDM tersebut sehingga walaupun kompetensinya rendah, ternyata dia dapat menghasilkan kompetensi yang tinggi. Nah, kemudian contoh yang lain lagi, kita lihat misalkan kebalikannya yang tadi. Bagaimana kalau kompetensinya tinggi, kemudian ternyata kinerjanya rendah? Nah, ini apa masalahnya? Orang yang harusnya tinggi kinerjanya karena kompetensinya tinggi, ternyata setelah kita lakukan evaluasi kinerja, kinerjanya ternyata rendah di bawah kompetensinya. Jadi dengan bantuan pool mapping atau pool talent tadi ini atau mapping, maka organisasi dapat mengelompokkan, misalkan seperti tadi, kenapa orang ini kok kinerjanya tinggi tapi kompetensinya ternyata rendah. Ternyata mungkin manajernya yang bagus dalam mendidik SDM-nya, sehingga kompetensinya sehingga walaupun dia kompetensinya rendah tapi performanya tinggi misalkan. Di lain sisi ada yang kompetensinya tinggi kok ternyata performanya rendah misalkan. Yang harusnya dia dengan kompetensi yang baik tinggi tadi, kemudian harusnya diharapkan kinerjanya pasti juga harusnya tinggi. Nah, setelah dipelajari organisasi, ternyata si SDM ini tidak sesuai dengan tempat kerjanya, misalkan dia yang pintar misalkan di bagian di sisi keuangan, ternyata ditempatkan di sisi perlengkapan misalkan yang ngurus-ngurus barang. Nah, tentu saja tidak sesuai, pasti kinerjanya rendah karena tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Ataukah misalkan, kenapa orang ini misalkan kinerjanya rendah padahal kompetensinya tinggi? Ternyata dicek manajernya yang kurang baik dalam membimbing dia dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga nantinya organisasi bisa mencari solusi. Misalkan pegawai ini ditempatkan di sini lebih cocok, maka dilakukanlah rotasi atau mutasi tadi. Nah, misalkan pegawai ini kompetensinya rendah, kemudian performanya tinggi, kinerjanya tinggi, ternyata dia punya potensi bahwa kalau kita tingkatkan kompetensinya maka kinerjanya pasti akan lebih tinggi lagi, maka organisasi nanti akan memberikan pelatihan kepada yang bersangkutan supaya nantinya di masa yang akan datang yang kompetensinya tadi rendah dapat ditingkatkan, maka otomatis kinerjanya juga nanti akan jauh lebih tinggi lagi dan sangat bermanfaat bagi organisasinya. Nah, itu misalkan contohnya tadi. Jadi dalam pool mapping ini atau pool kolam bakat ini ada 9 matriks. Nah, saya coba jelaskan satu persatu. Yang pertama itu terkait dengan consistent start. Kalau consistent start, kompetensinya tinggi, kemudian kinerjanya juga tinggi. Consistent start ini merupakan kelompok individu yang unggul, kemudian yang nantinya akan diarahkan pengembangannya untuk menjadi posisi-posisi kunci di organisasi. Individu-individu dalam kelompok ini sudah fully developed atau matang secara kemampuan dan pengalaman, dan secara konsisten berkinerja dengan baik, dan sudah siap untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari yang dipegang saat ini. Jadi orang-orang yang ada dalam matriks consistent start ini, maka dia sebenarnya sudah siap untuk posisi atau jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang dia miliki saat ini. Kemudian untuk matriks yang kedua, future star atau bintang di masa yang akan datang. Nah, kelompok individu yang ada di matriks ini sangat potensial, namun kinerjanya belum mencapai batas yang maksimum tadi. Jadi masih butuh diberikan dorongan sedikit supaya potensinya itu sampai ke batas yang maksimum. Nah, kemudian berikutnya matriks yang ketiga, utility high pro. Nama matriks ini bisa berbeda nanti di organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya.
Tapi pada dasarnya syarat terkait kompetensi dan performanya ini nanti sama di organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Oke, lanjut. Untuk SDM yang ada di matriks yang ketiga ini merupakan kelompok individu yang kompeten dalam peran dan tanggung jawab yang dipegangnya dengan kinerja yang sudah sangat baik. Namun, individu tersebut masih memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Jadi kompetensinya masih di level medium, tapi kinerjanya sudah jauh melambung tinggi melebihi kompetensinya. Jadi kelihatan celahnya bahwa kalau kita tingkatkan kompetensi SDM ini yang tadinya medium, kita tingkatkan kompetensinya menjadi level high atau yang lebih tinggi di atasnya, maka tentu saja nantinya dia akan memberikan kinerja yang jauh lebih tinggi daripada yang dicapai sekarang. Kemudian matriks yang keempat. Matriks yang keempat terkait dengan experience pro. Dalam kelompok individu yang solid dan cukup memadai, dan dalam peran dan tanggung jawab yang diemban saat ini. Tapi masih perlu untuk dikembangkan lagi agar potensi dan kinerjanya meningkat. Pada matriks experience pro ini, kompetensinya masih di tahap medium, sehingga kinerjanya ini masih juga di tahap medium. Jadi kompetensi dengan kinerja itu sesuai, sama-sama di level medium. Jadi kalau SDM yang ada dalam matriks ini kita tingkatkan kompetensinya, bisa saja dia tetap berada, kinerjanya berada di level medium, bisa juga ada peluang bahwa kinerja SDM yang ada di matriks keempat ini nanti akan meningkat ke level performance yang high. Jadi masih ada ruang untuk pengembangan SDM pada matriks keempat ini. Kemudian kuadran yang kelima, high kontributor. Ini tadi yang saya jelaskan bahwa kompetensinya rendah, tapi kinerjanya tinggi. Kelompok individu yang dalam matriks ini kompeten dalam perannya dan tanggung jawab yang dipegang saat ini, dan yang saat ini merupakan kelompok pegawai pekerja keras atau sangat berpengalaman, sehingga meskipun potensinya terbatas, ia dapat menunjukkan kinerja yang tinggi, sehingga dapat diarahkan untuk mengisi posisi-posisi yang menuntut kefasihan atau expertise. Jadi di matriks yang kelima ini menurut teori bahwa sebagian besar orang yang masuk dalam matriks yang kelima ini adalah orang yang sudah sangat berpengalaman. Jadi kinerjanya tinggi bukan karena dorongan dari kompetensinya, tapi karena dari pengalaman-pengalaman pekerjaannya sebelumnya. Kemudian lanjut lagi ke kuadran yang keenam atau kontributor. Pada kuadrat yang keenam ini, matriks yang keenam ini, level kompetensinya sangat rendah, sehingga kinerjanya juga ya mungkin di level menengah lah. Jadi menurut teori, SDM yang ada dalam kelompok matriks yang keenam ini adalah kelompok individu yang masih memerlukan pengembangan karena ya kinerjanya masih belum istimewa. Kemudian karena kompetensinya rendah, jadi perusahaan dapat berpikir bahwa SDM ini masih ada potensinya untuk dikembangkan karena kompetensinya masih rendah, sehingga ada peluang dengan meningkatkan kompetensi tersebut, maka diharapkan nanti kinerjanya juga akan meningkat di masa yang akan datang. Peningkatan kompetensinya ini dapat dilakukan dengan diberikan pelatihan, ataukah diberikan pengembangan SDM yang lain, ataukah juga dapat kita rotasi ke bagian yang lain. Mungkin karena kompetensinya tadi yang rendah, kemudian kinerjanya yang pas-pasan juga, sehingga kalau kita mutasi dia ke tempat yang lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka atau yang lebih cocok dengan kompetensinya saat ini, maka diharapkan kompetensinya dapat kita tingkatkan dengan lebih cepat dan lebih baik, kemudian kinerjanya nanti dapat meningkat seiring dengan berkembangnya kompetensi yang bersangkutan. Kemudian berikutnya kelompok kuadran yang ketujuh. Kuadran yang ketujuh kondisinya yaitu kompetensinya tinggi, tetapi kinerjanya rendah. Nah, sebenarnya yang kuadran ketujuh ini memiliki banyak sekali potensi untuk menjadi SDM yang unggul di masa yang akan datang.
Jadi orang SDM yang masuk dalam kategori ini jangan berkecil hati dulu, karena secara teori juga dijelaskan bahwa kelompok individu yang ada di matriks yang ketujuh ini, dia memiliki potensi yang sangat baik di masa yang akan datang, namun karena satu faktor atau beberapa faktor yang ada dalam organisasi sehingga kinerjanya belum membaik. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi yang matriks nomor 7 ini adalah kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita berikan pre-warning misalkan, kemudian kita berikan konseling apa kendalanya dalam organisasi, apakah dia tidak sesuai dengan posisinya sekarang, apakah bidang yang dia tekuni sekarang tidak sesuai dengan keinginannya, atau apakah pimpinannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dan lain-lain. Kemudian kuadran yang berikutnya, kuadran yang ke-8. Di teori menjelaskan bahwa di kuadran ke-8 ini tadi kompetensinya di tingkat menengah, kemudian kinerjanya itu di rendah. Nah, menurut teori, SDM yang ada di dalam matriks ini adalah kelompok individu dengan potensi yang sedang, tapi dia belum menunjukkan kinerja yang baik. Sehingga untuk SDM yang atau karyawan yang ada dalam matriks ini harus segera diberikan peringatan, kemudian segera kita berikan pelatihan, dan kita berikan konseling terkait dengan kondisinya saat ini, mengapa kompetensinya dalam kategori lumayan tapi kinerjanya sangat rendah. Nah, kemudian matriks yang terakhir, pada matriks yang ke-9 ini kondisinya yaitu kompetensinya rendah, kinerjanya juga rendah. Kalau kompetensinya rendah, kinerjanya rendah, kemudian kita konseling tidak ada sama sekali faktor internal yang mempengaruhi kondisi itu, maka sebaiknya disingkirkan saja SDM yang seperti ini. Tapi menurut teori dijelaskan bahwa kelompok individu yang potensinya rendah dan kinerjanya juga rendah, sehingga kita perlu atau organisasi perlu melakukan penanganan ekstra untuk mendorongnya menjadi lebih produktif. Jadi orang yang ada pada matriks ini, teori sebutkan bahwa masih ada potensinya bisa kita kembangkan, walaupun potensi yang secara talent mapping, talent pool ini rendah, kemudian secara manajemen kinerja juga kinerjanya rendah, tapi kita masih bisa cari solusi untuk tetap meningkatkan kinerja beliau ini. Nah, tetapi teori juga menjelaskan bahwa tetapi jika setelah dilakukan konseling, kemudian setelah kita berikan pelatihan dan seterusnya, kemudian kita berikan pengembangan terkait dengan kemampuan individunya, dan ternyata manajemen kinerjanya belum baik atau manajemen atau kinerjanya belum baik, maka perusahaan bisa terlebih dahulu melakukan rotasi terhadap pegawai ini. Kita lihat bagaimana perkembangannya di bidang yang lain, apakah tetap sama seperti pada saat dia dipekerjakan di bidang yang sekarang. Nah, kalau memang setelah dipindahkan ke bidang yang lain dia tidak berkembang lagi di sana, ya sebaiknya SDM yang seperti ini kita keluarkan dari organisasi kita. Nah, itu tadi terkait dengan talent pool atau mapping. Nah, jadi yang saya tampilkan di layar ini bisa menjadi salah satu tools bagi organisasi untuk mengukur bakat dari SDM yang ada dalam organisasinya. Nah, ini juga bisa kalian jadikan sebagai materi pembahasan untuk mata kuliah manajemen strategik. Karena pada dasarnya manajemen strategik juga mempelajari terkait dengan manajemen bakat ini. Berikutnya yang terkait dengan proses manajemen bakat, berikutnya itu talent matching atau pencocokan antar bakat yang dimiliki oleh SDM terkait bakat yang dimiliki oleh SDM dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pencocokan bakat ini berarti kita lakukan sedikit riset latar belakang. Jadi kita riset dulu SDM tersebut, apa latar belakangnya, kemudian pengalamannya apa, dia lulusan dari bidang apa, kemudian skill-skillnya apa, kemudian kita pelajari juga perilakunya SDM ini bagaimana. Nah, jadi kita kepoin dulu latar belakangnya bagaimana,
cari semua di media sosial dan sebagainya bagaimana orang ini, sebelum kita rekrut nanti dia masuk ke dalam organisasi kita. Kenapa demikian? Kenapa kita harus lakukan itu? Yang pertama itu karena harus kita pastikan bahwa si sumber daya manusia, si calon karyawan ini memiliki keterampilan, kemudian dia punya kemampuan beradaptasi, kemudian nilai-nilai yang dia miliki, kemudian tujuan apa dia melamar di organisasi kita sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Nah, kemudian talent matching ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan atau beberapa cara. Yang pertama, kita bisa lakukan wawancara penyaringan melalui telepon. Jadi perusahaan langsung menghubungi calon karyawannya, kemudian secara langsung menanyakan apa latar belakangnya, kemudian mencari tahu, menggali lebih dalam, dan seterusnya. Yang kedua bisa kita lakukan tes psikometri. Tes psikometri ini dia mengarah ke mempelajari personality dan perilaku dari calon karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga tes penilaian keterampilan. Tes penilaian keterampilan ini bisa dilakukan melalui tahap yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Bisa melalui tahapan onboarding misalkan. Kemudian yang keempat tes simulasi. Tes simulasi ini bisa berupa magang, kemudian kita wawancara dia, diberikan satu kasus dalam perusahaan, kemudian bagaimana dia menyelesaikan kasus tersebut dan seterusnya. Itu tadi terkait dengan talent matching. Berikutnya talent development. Talent development ini bisa lihat di layar yang saya tampilkan. Saya tampilkan matriks lagi. Matriks ini bisa digunakan untuk pengembangan bakat seseorang. Misalkan ada seorang karyawan diberikan gaji yang lebih, yang baik, tapi hasil si karyawan tadi ini merasa bosan atau jenuh dengan pekerjaannya. Maka apa yang harus organisasi lakukan? Padahal kita sudah berikan dia gaji yang lebih dibanding orang lain, tapi ujung-ujungnya ternyata SDM ini bosan terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan sehari-hari. Apa yang harus dilakukan organisasi? Yang pertama, yang harus dilakukan organisasi adalah meningkatkan tingkat kesulitan dari pekerjaan yang bersangkutan. Jadi ketika seseorang dengan gaji yang tinggi merasa bosan, sudah bosan dengan pekerjaannya, sudah merasa jenuh dengan pekerjaannya, maka kita setting supaya tingkat kesulitan dari pekerjaan yang tadinya dia sudah datar-datar melaksanakannya, sudah jenuh melaksanakannya, kita tingkatkan lagi tingkat kesulitannya. Supaya pengembangan bakat dari yang bersangkutan ini dapat lebih tinggi lagi. Kemudian misalkan ada seorang SDM, dia sangat bersemangat terhadap pekerjaannya, tetapi ternyata bayarannya jauh dari bawah yang diharapkan misalkan. Apa yang harus organisasi lakukan terhadap SDM yang seperti itu? Dia sangat bersemangat untuk bekerja, tapi organisasi yang memberikan bayaran yang jauh di bawah rata-rata dari orang-orang di sekitarnya dalam unit yang sama tempat bekerjanya dia. Yang harus dilakukan organisasi menurut matriks ini, yang pertama itu meningkatkan skill atau level skill dari SDM yang bersangkutan. Jadi karena dia sudah bersemangat mau bekerja, maka organisasi melihat semangat tersebut sehingga organisasi berpikir, orang yang bersemangat seperti ini bisa kita tingkatkan skillnya, supaya nanti dengan meningkatnya skillnya ini, maka ada dasar dari organisasinya bahwa ketika SDM ini skillnya sudah meningkat, kemudian pekerjaannya sudah baik karena semangatnya tadi tinggi, maka organisasi bisa memberikan kompensasi yang lebih tinggi lagi dibanding yang dia terima saat ini. Kemudian misalkan ada satu kasus lagi, ada karyawan misalkan, ada SDM kita yang dia sangat bersemangat sekali untuk bekerja, kemudian dia telah digaji dengan sangat tinggi. Kemudian apa solusi yang harus dilakukan SDM supaya menghasilkan win-win solution misalkan?
Yang harus dilakukan SDM menurut matriks ini yaitu meningkatkan level pekerjaannya, tingkat kesulitan dari level pekerjaannya, sambil kemudian karena meningkatnya level tingkat kesulitan level pekerjaan SDM tadi, maka skillnya juga harus kita tingkatkan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaannya. Nah, itu tadi terkait dengan matriks talent development ini. Berikutnya saya skip, ini mirip dengan talent pool tadi, jadi saya skip saja. Kemudian terkait dengan talent pengembangan bakat. Jadi dalam matriks dalam kurva yang saya tampilkan tadi di awal pertemuan, terlihat bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin meningkat juga kinerjanya di masa yang akan datang. Hal itu menggambarkan tahapan dalam karir seseorang. Nah, dalam teori dijelaskan bahwa tahapan karir terbagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama, the establishment stage. Yang kedua, the advancement stage. Yang ketiga, the maintenance stage. Yang keempat, the withdrawal stage. Nah, tahap yang pertama, the establishment stage, yaitu orang-orang yang usianya biasanya di kisaran 20 sampai dengan 26 tahun. Jadi orang yang ada di tahapan yang tahapan karir yang pertama ini biasanya fresh graduated. Jadi orang yang baru kita terima dalam organisasi kita, baru menyelesaikan studinya, kemudian kita terima bekerja di organisasi kita. Biasanya usianya fresh graduated sampai 26 tahun lah. Nah, kemudian pada fase ini atau tahapan karir ini merupakan awal karir seseorang di mana mereka masih harus banyak belajar. Jadi di tahap awal ini mereka terus belajar dari pimpinan, kemudian dari pimpinannya, kemudian dari seniornya di organisasi. Nah, kemudian pada tahap awal ini karyawan juga sudah mulai membuat pilihan. Jadi mereka sudah buat pilihan terkait dengan komitmennya terhadap karirnya nanti di organisasi, kemudian pekerjaannya nanti ke depannya bagaimana dan seterusnya. Nah, kemudian setelah melewati tahap yang pertama ini, maka masuklah mereka di tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini biasanya bagi pegawai-pegawai yang usianya karyawan yang usianya 26 sampai dengan ya sekitar 40 tahun. Nah, menurut teori, kemudian pada tahap ini karyawan yang tadinya sudah melewati tahap pembelajaran di tahap yang pertama, mereka sudah mulai mahir. Jadi mereka sudah mulai mahir dalam pekerjaannya. Nah, walaupun memang ada beberapa pada tahapan ini yang masih butuh bimbingan dari pimpinannya misalkan atau rekan kerjanya di sekitarnya. Tapi pada dasarnya orang-orang yang masuk pada tahapan karir yang poin yang kedua ini atau the advancement stage, dia sudah mulai mahir dengan pekerjaannya yang dia tekuni saat ini. Nah, sehingga pada tahap ini orang sudah berpikiran, dia sudah mulai berpikir, oh ke depannya ini karir saya mau saya bawa ke sini misalkan. Misalkan dari tadinya dia staff, oh tahap berikutnya saya mau jadi kepala seksi misalkan, atau saya mau menjadi manajer operasional misalkan. Nah, di tahap advancement stage ini SDM sudah mulai berpikir ke arah situ. Jadi berikutnya, setelah itu lanjut ke tahap yang berikutnya, the maintenance stage. Pada tahap ini usianya kira-kira sekitar 40 sampai 60 tahun menurut teorinya. Kemudian di tahap ini sebagian besar karyawan sudah sampai ke level puncak dari karirnya. Jadi kalau tadi saya jelaskan di awal bahwa setiap individu sudah ada batasan tertentu yang maksimal bisa dia capai. Nah, di tahap di level karir yang ketiga ini mereka sudah sampai di tahap maksimal. Jadi dia sudah sampai ke tahap yang paling tinggi dalam karirnya dalam organisasi. Kemudian pada tahap ini SDM tersebut sudah cenderung dia membantu untuk pengembangan SDM yang ada di level di bawahnya. Jadi dia sudah mulai mengajar juniornya, kemudian memberikan pelatihan kepada juniornya bahwa kalau mau menduduki posisi ini yang harus dia siapkan. Nah, pada tahap ini karyawan tadi sudah mulai menilai kembali keadaan karirnya. Jadi dia sudah mulai merenungi karir-karirnya yang sebelumnya karena dia sudah berada di level yang paling atas atau di puncak karirnya. Nah, kemudian tahap yang terakhir,
tahap yang terakhir itu the withdrawal stage, dia sudah usianya menurut teori dia sudah di atas 60 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini si SDM ini atau karyawan ini dia sudah masuk di masa pensiunnya atau dia sudah bersiap-siap meninggalkan karirnya dan melanjutkannya di luar kalau misalkan dia masih mau melanjutkan pada level yang sama. Tapi pada dasarnya di tahap karir yang poin keempat ini dia sudah masuk ke masa pensiunnya. Oke, lanjut lagi ke tahap yang berikutnya. Nah, ini masih terkait dengan yang slide sebelumnya kita bahas tadi. Nah, ini lebih mengarah ke pertanyaan-pertanyaan apa yang di dalam diri SDM tersebut terkait dengan tahapan-tahapan stage karirnya atau tahapan karirnya. Nah, saya skip saja ini. Kita lanjut ke ke slide yang berikutnya. Yang berikutnya career planning program, jadi program perencanaan karir. Nah, ini juga menjadi penting dalam sebuah organisasi bahwa SDM yang ada di organisasi kita atau di perusahaan kita harus kita siapkan program perencanaan karirnya. Yang terkait ini yang pertama misalkan coaching, mentoring, and counseling. Pada poin yang ini komunikasi tentang peluang dan sumber daya karir seperti jejaring sosial, kemudian kelompok sumber daya karyawan tersedia untuk karyawan dalam organisasi. Jadi harus ada coaching dalam perencanaan karir seseorang. Kemudian yang kedua, training and development. Jadi training and development ini terkait dengan lokakarya untuk mendorong karyawan untuk menilai kepentingan, kemampuan, dan situasi pekerjaan, dan untuk merumuskan rencana pengembangan karir. Kemudian yang berikutnya, pengembangan manajemen dan kepemimpinan. Jadi setiap SDM yang ada dalam perusahaan kita harus kita berikan pelatihan terkait dengan kepemimpinan dan manajemen. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang individu-individu tersebut yang akan menjadi pemimpin dalam organisasi kita berikutnya. Berikutnya self-development material. Self-development material ini mengarah kepada bahan-bahan pengembangan diri, misalkan referensi-referensi seperti buku, kemudian artikel, kita ikutkan SDM kita dalam webinar atau podcast, kemudian kita bikinkan sejenis program untuk mengidentifikasi masalah karirnya SDM kita atau juga mengarah ke masalah kehidupannya. Berikutnya, assessment program. Assessment program yaitu program penilaian yang menyediakan berbagai tes kepentingan kejuruan, bakat, dan kemampuan yang relevan dengan yang nantinya akan berpengaruh terhadap perencanaan karir si SDM tersebut. Oke, berikutnya next, pengembangan karir mengarah dari gambar ini kita lihat bahwa pengembangan karir atau pengembangan bakat pengembangan karir individu seseorang harus sejalan atau harus didukung oleh perencanaan sumber daya manusia yang ada di organisasi. Jadi pada dasarnya individu sudah memiliki gambaran bahwa ke depannya itu saya di organisasi mau seperti ini. Kemudian saya mau mengikuti pelatihan ini, sehingga organisasi harus membuat perencanaan sumber daya manusia yang nantinya mendukung untuk pengembangan bakat si SDM kita ini. Jangan sampai mereka ingin mengikuti pelatihan ini misalkan atau dia ingin berkembang menjadi ini, tapi tidak ada dukungan dari organisasi. Sehingga seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, sehingga bakat-bakat yang dimiliki oleh SDM kita di perusahaan akan terbuang percuma karena organisasi tidak bisa membantu si SDM ini untuk mengembangkan bakat-bakatnya. Nah, sehingga di slide yang ada ini yang saya tampilkan yang kalian dapat lihat semua, di slide ini dijelaskan bagaimana seorang individu memiliki perencanaan karir terhadap dirinya ke depan. Kemudian di satu sisi SDM perusahaan membuat perencanaan sumber daya manusia terkait dengan individu ini sesuai dengan yang mendukung perencanaan pengembangan individunya. Nah, kemudian lanjut slide yang berikutnya, yang terakhir ini terkait dengan talent acquisition. Talent acquisition ini adalah proses dalam mengidentifikasi strategi
pemenuhan talenta atau talent, orang-orang yang memiliki talent dalam perusahaan yang sesuai dengan organisasi. Jadi pada talent acquisition ini kita identifikasi talent-talent yang ada di dalam perusahaan kita yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Kemudian talent acquisition ini salah satunya dari dalam talent acquisition adalah proses rekrutmen. Rekrutmen pada talent acquisition ini berbeda dengan rekrutmen yang ada pada umumnya. Nah, kalau rekrutmen dalam talent acquisition itu dia lebih berfokus pada level tactical operation dalam proses perekrutan karyawan dan bersifat rekrutmen yang biasa. Yang saya maksud adalah rekrutmen yang lebih fokus pada tactical operation dalam proses merekrut karyawan dan bersifat short term focus. Nah, jadi kalau rekrutmen yang biasa kita lihat di luar sana, itu dia lebih fokus ke level teknisnya. Nah, makanya kalau orang buka penerimaan atau perusahaan buka penerimaan secara umum, maka yang pertama diminta, tolong kirimkan CV-nya. Kemudian kita lakukan tes psikotes. Karena mereka lebih fokus ke secara teknis mereka nanti pada saat bekerja di perusahaan. Beda kalau terkait dengan manajemen bakat ini atau talent acquisition. Kalau di talent acquisition, rekrutmennya itu lebih fokus pada level strategik dalam hal perencanaan kebutuhan penerimaan karyawan ke depan. Contohnya, kita mengembangkan sumber daya atau mengelola employer brand serta merencanakan sourcing strategis. Jadi kalau di talent acquisition, kita lebih fokuskan bakat-bakat yang dimiliki SDM kita terhadap strategi-strategi perusahaan, sehingga nanti bakatnya ini bisa matching dengan strategi perusahaan kita, sehingga nantinya orang yang lulus yang diterima melalui proses rekrutmen talent acquisition ini adalah orang-orang yang siap menjadi pemimpin di masa depan dalam organisasi kita. Nah, yang menjadi tantangan yang sangat penting sebenarnya dalam manajemen sumber daya manusia, apapun itu, ada empat kata kunci. Yang pertama hire, kemudian train, kemudian motivate, kemudian yang terakhir retain. Bagaimana kita mempekerjakan seseorang, kemudian bagaimana kita mengembangkan seseorang melalui pelatihan dan pengembangan atau training. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita motivasi sumber daya kita supaya dia tetap bekerja di organisasi kita, dia tetap mau mengembangkan dirinya untuk mengembang, yang nantinya juga akan mengembangkan organisasi. Dan yang kata kunci yang keempat itu bagaimana kita mempertahankan orang ini. Nah, karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa organisasi yang modern adalah organisasi yang sudah berpikir bahwa SDM adalah aset yang paling berharga bagi organisasi mereka. Jadi kalau dulu yang paling berharga itu adalah aset yang bersifat fisik seperti bangunan dan lain-lain, jadi mereka lihat pendapatan perusahaan besar dan sebagainya. Nah, kalau organisasi yang lebih modern lagi, yang lebih strategis lagi ke depannya, bahwa mereka beranggapan bahwa SDM adalah aset yang terbesar yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Nah, jadi organisasi-organisasi yang modern ke depannya nanti mereka akan lebih fokus bagaimana mengembangkan SDM yang ada di organisasi mereka, sehingga kalau mereka memiliki SDM yang baik atau yang unggul dengan bakat-bakat yang sangat baik, maka tentunya strategi perusahaan akan dapat dicapai secara maksimal. Oke, itu tadi materi dari saya terkait dengan manajemen bakat atau isu-isu terkait dengan SDM yang saat ini sedang ngetrend. Salah satu materi yang saya pilihkan buat kalian adalah manajemen bakat, karena menurut saya hal ini sangat penting kita terapkan di organisasi yang publik maupun organisasi swasta. Nah, jadi saya harap dengan materi ini, semua mahasiswa calon-calon manajer di masa depan yang ada di kelas ini dapat gambaran bagaimana mengolah SDM yang berbakat di organisasinya, yang nantinya dapat diterapkan di organisasinya masing-masing atau perusahaannya masing-masing.
Selain materi ini, saya sudah upload ada beberapa artikel untuk menambah lagi pengetahuannya terkait dengan manajemen bakat. Artikelnya kalian bisa akses langsung di LMS Amkop, Setia Amkop, yang namanya, kalau saya tidak salah, Pelita namanya. Kalian bisa akses di situ, saya sudah upload. Nanti silahkan ketua kelasnya kontak saya secara pribadi melalui WhatsApp saya. Nanti saya jelaskan detail terkait dengan tugasnya, mengenai artikel-artikel yang saya berikan di LMS-nya tadi. Oke, karena pertemuan kita yang ke-13 ini sesuai dengan aturan akademik, kita lakukan secara melalui LMS, melalui upload video seperti ini, maka kita belum bertemu secara langsung di pertemuan yang ini. Mudah-mudahan di pertemuan minggu depan kita akan tatap muka melalui aplikasi Zoom secara langsung, tapi saya harap untuk pertemuan berikutnya semua yang saya upload di LMS untuk pertemuan ini telah dipelajari dengan baik, sehingga pertemuan berikutnya kita dapat membahas pertemuan atau materi yang lain. Untuk pertemuan hari ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini saya tutup dulu, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.